Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Santika, NPM 208821012. Saya di sini akan membahas mengenai teori pemperolehan bahasa. Yang pertama, hakikat pemperolehan bahasa. Pengertian pemperolehan bahasa. Bahasa anak melibatkan dua keterampilan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan tuturan secara spontan dan kemampuan memahami tuturan orang lain. Jika dikaitkan dengan hal itu, maka yang dimaksud dengan memperolehan bahasa adalah proses pemilikan kemampuan berbahasa, baik berupa pemahaman ataupun pengungkapan. Selanjutnya, teori pemperolehan bahasa anak. Teori behaviorisme menyoroti perilaku kebahasaan yang dapat diminati langsung dan hubungan antara rangsangan stimulus dan reaksi spontan. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tetap terhadap rangsangan. Reaksi ini akan menjadi suatu kebiasaan jika reaksi tersebut dibenarkan. Sebagai contoh, seorang anak mengucap bilang kali untuk barangkali. Pasti anak akan kritik oleh ibunya atau siapa saja yang mendengar kata tersebut. Apabila suatu ketika si anak mengucapkan barangkali dengan tepat, dia tidak akan mendapat kritikan karena pengucapannya sudah benar. Situasi seperti inilah yang dinamakan membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan dan merupakan hal pokok bagi perolehan bahasa yang pertama. Teori ini merupakan penganut nativisme. Menurutnya, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Pendapat Kosminski didasarkan pada beberapa asumsi. Yang pertama, perilaku berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan genetik. Setiap bahasa memiliki pola perkembangan yang sama, merupakan sesuatu yang universal, dan lingkungan memiliki peran kecil dalam proses pematangan bahasa. Kedua, bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Ketiga, lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari orang dewasa. Menurut aliran ini, bahasa adalah sesuatu yang kompleks dan rumit sehingga mustahil dapat dikuasai dalam waktu yang singkat melalui peniruan. Strategi pemperolehan bahasa anak. Proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal. Itulah yang disebut dengan pemperolehan bahasa anak. Jadi, pemperolehan bahasa yang pertama terjadi bila anak pada awal kehidupannya tanpa bahasa kini telah memperoleh satu bahasa. Pada masa pemperolehan bahasa tersebut, bahasa anak lebih mengarah pada fungsi komunikasi daripada bentuk atau struktur bahasanya. Anak akan mengucapkan kata berikutnya untuk keperluan komunikasinya dengan orang tua atau kerabat. Dengan anak-anak dalam proses memperolehan bahasa pada umumnya menggunakan 4 strategi. Strategi yang pertama adalah meniru atau imitasi. Berbagai penelitian menemukan berbagai jenis peniruan imitasi. Yang pertama, imitasi spontan. Imitasi spontan adalah imitasi yang terjadi secara langsung. Kegiatan meniru yang lain secara spontan karena pengamatan secara langsung. Contoh, secepat bahasa, anak yang mempelajari bahasanya melalui meniru orang lain terdekatnya. Imitasi terperoleh yaitu meniru kebiasaan yang dilakukan tanpa sadar telah meniru yang di sekitarnya. Baik, begitu saja materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.